Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan yaliqu bijalalihi wa jalika karim wa azim sultanik. Allahumma nashhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi wa hudahu amma ba'd. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur atas semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak yang telah kita rasakan hingga saat ini. Nikmat usia yang alhamdulillah hingga saat ini Allah telah memberikan kita banyak keberkahan dalam usia kita dan mudah-mudahan termasuk orang-orang yang memanfaatkan usia dengan sebaik-baiknya dan salah satunya alhamdulillah dengan bekal iman dan Islam kita istiqamah hadir dalam majelis ilmu yang alhamdulillah dibimbing oleh para guru kita di MKI. Salawat dan salam tentu senantiasa tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, beserta keluarganya, para sahabat dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang bukan Allah, di hari Ahad, alhamdulillah sebagaimana biasa di Ahad ketiga kita didamping yang di pagi ini kita ngebahas tentang bagaimana penerapan hukum-hukum Islam bahkan dikaitkan dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Jadi sangat aplikatif apa yang insya Allah akan kita bahas bersama guru kita. Dan temanya lagi-lagi tentang keluarga ya. Dan keluarga salah satu yang menjadi pembahasan penting tentang harta. Karena harta disebutkan dalam berbagai ayat dan juga hadis Nabi bisa menjadi sebuah fitnah besar gitu kan untuk kita. Dan bagaimana menjadikan harta kita menjadi harta yang penuh barokah, tentu satu-satunya jalan adalah kita berpatokan atau mengacu kepada apa yang sudah digariskan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan tema tentang harta gunung ini adalah menjadi harta yang penting kita pahami bagaimana kita menjadikan harta kita menjadi harta yang penuh berkah, memberi kebaikan untuk keluarga kita. Dan sebelum masuk kajian, tentu eh, kami selalu mengingatkan tentang di bulan Dzulqa'dah ini, menjelang bulan Dzulhijjah, tentu ada satu momen yang paling istimewa menjadi hari raya kita. Selain Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha yang menjadi hari kemenangan atau hari pentingnya kita berkurban, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengorbankan putranya yang tercinta Ismail, dan kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban harta kita. Mudah-mudahan kita sudah berazam di tahun ini untuk berkorban, dan ada yang istimewa dari MKI karena kita kurban di tahun ini kita akan membagikan hewan-hewan kurban dari Bapak Ibu semuanya di tempat-tempat yang paling membutuhkan. Dan barangkali di tempat kediaman kita sudah banyak berlimpah hewan kurban ya dari para jamaah masjid yang eh, berkurban di tahun ini. Dan sisihkanlah harta kita untuk berkurban di tempat-tempat yang paling sangat membutuhkan. Mereka sangat membutuhkan karena hewan kurban, hewan atau daging, baik itu sapi maupun domba atau kambing, itu begitu sangat istimewa, sangat barang mahal ya bagi mereka. Dan ini insya Allah di tahun ini kita akan berkurban di 8 titik lokasi di Nusantara. Mudah-mudahan Allah terima semua amal kita. Mari kita azamkan untuk bersama saudara kita di tempat-tempat itu menikmati keindahan Hari Raya Idul Adha dengan menyantap hewan kurban dari kita semua. Baik, Alhamdulillah, guru kita Ustaz Saifullah Abu Bakar sudah hadir bersama kita. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Ustaz Dodi bilang Ustaz pengantin gitu ya. Masya Allah, ini sebuah julukan yang sekarang kok eh, terdengar ini apa namanya, terngiang-ngiang terus gitu Ustaz pengantin, Masya Allah. Dan memang temanya tentang pernikahan nih, pas banget nih. Tentang pernikahan, sebuah harta yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri ya.
Karena ada satu istilah tadi yang sering kita dengar ya, harta suami juga harta istri gitu ya. Tapi kalau harta istri itu harta milik pribadi. Emang kalau dalam syariat apakah itu sesuai apa benar ya? Tapi juga ada yang disebut dengan harta kebersamaan, harta yang diusahakan bersama dan tentunya menjadi milik bersama yang kita tentu naudzubillah ya, terhindar dari satu perbuatan walaupun dihalalkan tapi dibenci oleh Allah itu perceraian. Dan biasanya ada satu dampak dari perceraian itu adalah harta yang dibawa oleh masing-masing atau harta yang diusahakan bersama, bagaimana nasibnya. Nah, inilah yang sering menjadi konflik di pengadilan dan ini kita akan mendudukkan bagaimana hukum Islam melihatnya dan juga bagaimana pengadilan yang berlaku di negeri ini. Baik, tafadhol masykur Ustaz Bakar untuk memulai sebuah kajian tentang harta gono gini antara hukum Islam dan peradilan di Indonesia. Tafadhol masykur. Ya, makasih Ustaz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari di Ahad ketiga kita sama-sama berkumpul kembali dalam majelis keluarga Indonesia yang hari ini kita akan membahas mengenai hukum terkait harta gono gini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita berbicara harta gono gini, kita bertanya-tanya, sebenarnya harta gono gini itu harta apa sih? Harta gono gini itu merupakan harta yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Jadi kuncinya itu harta yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Nah, harta inilah kemudian yang disebut dengan harta kepemilikan bersama. Jadi kalau ada kata harta yang diperoleh suami istri berarti seolah-olah harta itu memang diusahakan oleh keduanya. Kita sedikit balik ke belakang mengenai gono gini itu sebenarnya apa sih ya? Ada yang mengatakan bahwasanya gono gini itu berasal dari bahasa Jawa, gono gini. Ada pula yang mengaitkan kalau dalam kata bakunya itu gana gini, di KBBI gana gini justru ya, bukan gono gini. Nah, kalau kita melihat kata baku gana gini, itu ada yang mengaitkan bahwasanya asalnya berasal dari kata bahasa Arab, Ustaz. Ghana, ghani, gitu kan, ada harta, ada orang yang kaya, sehingga ada sesuatu yang bisa dibagikan atas kekayaannya. Nah, lalu kalau harta gono gini ini kan sering kali nih dalam kehidupan kita banyak permasalahan. Kapan permasalahan gono gini terjadi? Ketika ada perceraian. Dalam perceraian ada beberapa orang yang menuntut mengenai gono gini, tapi ada pula yang dalam perceraiannya itu tidak dituntut harta gono gininya. Jadi tergantung masing-masing seseorang. Tapi biasanya ketika harta dalam pernikahan itu sudah banyak gitu, maka dan kemudian terjadi perceraian, maka kemudian biasanya harta gono gini itu masuk ke dalam salah satu item gugatan di dalam perceraian seperti itu.
Bapak Ibu sekalian yang saya sayangi, lalu kita melihat kira-kira yang masuk dan tidak masuk dalam kategori harta bersama atau gonogini itu apa aja sih? Setidaknya ada 3 harta yang tidak termasuk ke dalam kategori harta bersama. Yang pertama, harta bawaan masing-masing sebelum menikah. Jadi misalkan kita ada seorang yang menikah, ada seorang bapak A menikah dengan seorang ibu B, itu bapak A ini merupakan seorang perjaka yang memiliki sebelumnya sebelum menikah memiliki 5 bidang tanah, 5 bidang tanah di sekitaran Depok misal. Lalu si ibu B yang menjadi istrinya kemudian memiliki 2 bidang tanah di sekitaran Bekasi. Nah, 2 bidang tanah milik si istri dan 5 bidang tanah milik si suami ini, ketika dia menikah, itu bukan menjadi harta bersama. Bukan sesuatu juga yang bisa dimasukkan ke dalam harta gonogini ketika nanti terjadinya gugatan. Itu yang pertama, harta bawaan masing-masing sebelum menikah. Yang kedua, apa? Harta yang tidak masuk dalam harta bersama. Yang kedua adalah harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan yang diperuntukkan memang khusus untuk masing-masing. Misalkan saya bekerja di sebuah perusahaan gitu kan. Di sebuah perusahaan saya punya gaji. Saya punya pendapatan gitu tiap bulan. Namun kemudian pada suatu ketika saya mendapatkan hadiah tanpa ada alasan tertentu gitu. Saya diberikan sebuah motor, maka motor itu menjadi bawaan masing-masing, harta masing-masing, bukan harta yang bisa dikategorikan menjadi harta bersama. Begitu juga warisan, saya mendapatkan warisan dari orang tua saya, itu adalah harta bawaan. Kemudian juga tadi harta hadiah, terus ada juga hibah atau sumbangan juga. Sumbangan itu juga menjadi harta masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana kemudian ketika harta masing-masing tadi dikongsikan, dikerjasamakan. Misalkan dari 5 bidang tanah, yang kosong semuanya di situ, kemudian suami istri ini bermusyawarah. Si istrinya bilang ke suaminya, "Abang, bagaimana kalau 5 bidang tanah itu yang bidang A, B sampai E, yang A sampai B kita kontrakkan untuk pertanian misalkan. Kemudian yang CDE kita kontrakkan saja seperti itu. Kita bangun kontrakan, kemudian hasilnya kita untuk kehidupan sehari-hari." Nah, ketika ada permusyawarahan seperti itu, ada andil dari istri terhadap harta bawaan suami, maka hasilnya menjadi harta bersama. Hasil yang diperoleh dari harta bawaan masing-masing itu menjadi harta bersama. Jadi
misalkan dari 5 bidang tanah tadi ada keuntungan, kemudian dari keuntungan tersebut bisa dibelikanlah sebuah kendaraan mobil misalkan, atau sebuah rumah misalkan. Nah, itulah yang kemudian dicatat menjadi harta bersama, gitu ya. Harta bersama ini kalau selama hidup dan selama hidup bersama itu kerap kali tidak menjadi permasalahan. Akan tetapi menjadi permasalahan ketika ada salah satu pasangan, baik istri maupun suami, menggugat atau melakukan permohonan cerai talak ke pengadilan agama. Nah, ketika itulah baru ada yang namanya gugatan-gugatan gonogini biasanya. Tapi sayangnya nih, di masyarakat kita tidak kemudian bijak mengartikan gonogini. Ada masyarakat yang memang mempunyai itikat buruk gitu, memiliki niat buruk semenjak pernikahannya. Misalkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan kaya gitu, si laki-laki ini sama sekali tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan, lalu terhadap harta-harta tersebut dia setelah perceraian dia menuntut gonogininya. Nah, hal ini kemudian masuk ke dalam ranah si praktisi, maksud saya penasehat hukum dalam hal praktisi hukum, dalam hal ini penasehat hukum atau pengacara. Ketika ada seorang klien seperti itu bercerita kepada penasehat hukumnya, kemudian dia melakukan gugatan gonogini dan diaminkan oleh pengacaranya, maka sejatinya itu sebetulnya ada pengaburan sesuatu yang benar gitu ya, tidak sesuai dengan keharusannya. Itu yang sering kali terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hal apa lagi biasanya permasalahan gonogini terjadi? Bukan cuma cerai hidup. Ternyata ketika perceraian kematian itu menjadi hal yang dilematis juga. Ini yang dipakai hukum waris atau gonogininya tetap diambil dan kemudian warisnya diambil seperti itu. Nah, sebelum kita masuk pada bahasan gugatan gonogininya atau permasalahan gonogininya yang tadi saya sampaikan, justru mestinya kita semua mendudukan betul nih yang namanya harta gonogini itu seperti apa. Karena tidak otomatis harta gonogini itu adalah harta ketika dia menikah gitu, itu semuanya harta gonogini. Tidak menjadi otomatis seperti itu. Jadi kalau hartanya adalah harta harta yang bawaan tadi, yaitu bukan harta gonogini. Harusnya kita sudah mendudukan hal tersebut. Kita sudah mengerti yang namanya gonogini itu seperti apa dan yang harta tidak termasuk dalam kategori harta gonogini itu seperti apa, gitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harta gonogini itu harta ya, kalau dalam bahasa Arab kan masuk dalam
bahasa Arab tuh lughatan tuh al-mal, itu maksudnya harta. Makanya ada zakatul mal gitu ya. Zakatul mal itu zakat tentang harta. Nah, balik kita coba lihat. Sebenarnya yang dinamakan harta nih, harta dulu. Harta itu apa sih? Harta itu kan sesuatu yang dapat dimiliki sebagian atau seluruh manusia. Kenapa bisa dibilang sebagian atau seluruh manusia? Karena bisa jadi orang-orang tertentu itu tidak memiliki mobil, orang-orang tertentu itu tidak memiliki berlian begitu. Tapi misalkan harta apa lagi nih? Misalkan yang seluruh manusia bisa punya, misalkan semuanya punya apa namanya sepeda misalkan, atau baju gitu, baju yang berharga gitu. Itu yang bisa dinamakan harta. Apalagi yang dinamakan harta, sesuatu yang bisa diperjualbelikan itu bisa namanya harta juga. Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana dalam kaitannya ke dalam hukum positif di Indonesia mengenai harta bersama? Mengenai harta bersama itu dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 itu dikatakan dalam pasal 35 itu ada yang kita di hukum positif di Indonesia ya, itu ada yang mengatakan bahwasanya harta benda yang berbunyi gini, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Nah, dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini jadi seolah-olah mensumirkan tuh. Kebanyakan masyarakat kita ambil yang umum seperti itu. Apa aja yang dimiliki ya udah itu harta bersama begitu kan. Namun kemudian kalau kita mendudukan arti sebelumnya gitu, bahwasanya dalam Islam sendiri sebenarnya tidak ada yang namanya harta gonogini, itu bahasa gonogini itu tidak ada. Yang ada adalah dalam bahasa muamalah, artinya syirkah gitu. Sangat kemungkinan suami istri membuat syirkah gitu kan, bekerja sama dalam sesuatu hal dan hasilnya itu menjadi harta bersama. Itu yang tadi saya sampaikan di awal. Lalu dari dasar tersebut di Undang-Undang Perkawinan kemudian ditariklah juga ke dalam kompilasi hukum Islam yang kemudian menjadi acuan dalam beracara di pengadilan agama. Yakni dalam hal ini terkait harta bersama itu di pasal 85 sampai 97 itu mengatur hal tersebut. Namun mengenai harta gonogini ini kan dalam pasal 9 sebentar saya lihat, dalam pasal 9697 itu katakan bahwasanya orang yang bercerai itu memiliki separuh bagian begitu, mendapatkan separuh bagian. Namun kemudian di dalam KHI tersebut separuh itu ternyata tidak kemudian lantas bersifat 50-50. Artinya tidak 50% si suami, tidak 50% si istri. Karena tidak jarang terjadi bahwasanya putusan di pengadilan agama terhadap harta bersama tersebut diputuskan si suami mendapatkan lebih banyak, istri lebih sedikit, ataupun kebalikannya, istri lebih banyak, suami lebih sedikit. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi?
ketika pembagian yang nyata-nyatanya dalam pasal di KHI, di kompilasi hukum Islam 85 sampai 97 itu, khususnya di 96 sampai 97 nih terkait pembagiannya, bagaimana bisa terjadi pembagian harta gono gini itu tidak 50-50. Jawabannya adalah bagaimana, sejauh mana hakim dapat meyakini bukti-bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak terhadap harta bersama begitu. Jadi nanti hakim pun akan melihat setelah pernikahan ini kemudian apa-apa saja yang harta-harta apa-apa saja yang kemudian berkembang seperti itu dicatat. Lalu kontribusinya terhadap harta-harta tersebut seperti apa? Apakah suami mendapatkan kontribusi, sebenarnya dalam perolehan harta bersama suami mendapatkan kontribusi lebih banyak dan istri lebih sedikit, maka ketika ada pembuktian hal tersebut, maka bisa jadi hakim dengan keyakinannya akan memutuskan bahwasanya harta gono gini bagian si suami akan menjadi lebih banyak. Lalu si istri menjadi lebih sedikit. Seperti itu. Nah, terkait gono gini, kalau misalkan belakangan kita disodori ada artis yang bercerai yang kerap mewarnai layar kaca kita. Sebut saja inisialnya BW dan P gitu ya. Kalau saya mencermati perceraian tersebut, itu kan yang mengajukan cerai laki-laki ya kalau nggak salah. Yang mengajukan cerai laki-laki berarti kalau di pengadilan agama namanya permohonan cerai talak. Permohonan cerai talak seperti itu. Dan kalau yang mengajukan perempuan baru namanya gugatan cerai. Nah, dalam kasus Akwo, kasus tersebut, si suami BW ini mengajukan permohonan cerai talak kepada pengadilan agama di Jakarta Selatan. Namun kemudian dalam permohonan cerai tersebut tidak sama sekali disinggung mengenai harta bersama, harta selama pernikahan. Nah, kalau hemat saya sih sebenarnya mestinya dari pihak P gitu, ketika melihat permohonan tersebut gitu, kemudian menjawabnya dengan memasukkan gugatan rekonvensi gitu, gugat balik. Gugat baliknya apa? Berupa pembagian harta gono gini. Tapi kemudian saya melihat kemarin sepertinya memang tidak ada tuh tentang gugatan gono gininya. Jadi kalau misalkan ada gugatan gono gini di dalamnya itu, maka nanti selain perceraian maka akan juga diputuskan mengenai harta bagian masing-masing. BW berapa persen dan bagiannya apa saja, dan si P berapa persen begitu dan bagiannya apa saja seperti itu. Nah, itulah mengenai harta gono gini. Nah, lalu kemudian ada problematika ketika cerainya bukan cerai hidup. Ketika cerainya bukan cerai hidup, artinya cerai mati. Apakah ada juga yang namanya harta gono gini atau
semuanya menjadi harta waris. Nah, dalam fikih inilah yang menjadi perbedaan gitu. Ada yang mengatakan bahwasanya ya selama orang itu meninggal, maka ya yang harta yang ditinggalkan menjadi harta tirkah gitu. Yang kemudian menjadi harta yang dibagikan kepada ahli warisnya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya harta waris sesuai dengan kaidahnya, harta warisan itu dibagikan setelah diketahui pemiliknya. Begitu. Nah, kalau dalam harta-harta tersebut ada bagian seseorang, ada bagian orang lain, maka meskipun namanya atas nama yang meninggal, maka itu harus dipisahkan dulu, kan seperti itu. Makanya kemudian hal tersebutlah yang menjadi bisa jadi harta orang yang meninggal itu ada harta orang lain di dalamnya, maka bisa harus diselesaikan dulu masalah status kepemilikannya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian pemantik materi mengenai harta gono gini. Insyaallah ke depan dalam sesi tanya jawab kita akan gali lagi sebenarnya bagaimana sih problematika gono gini dan harusnya seperti apa kita mengenai bersikap tentang gono gini ini. Baik, begitu saja dulu. Ustaz Kholis, silakan dibuka forum tanya jawab. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan, Ustaz Uba. Jemaah yang dirahmati Allah, tentu penting ya kita memahami tentang harta yang ada dalam keluarga karena ini bisa jadi fitnah besar gitu ya. Apalagi sampai berujung kepada konflik di pengadilan. Tentu yang paling penting adalah bagaimana kita membersamai keluarga kita dalam harta yang penuh berkah ini. Dengan salah satu yang paling penting menguasai syariat yang menjadi eh, peninggalan dari Rasulullah SAW. Karena disebutkan dalam hadis Nabi, aku tinggalkan dua hal yang jika kalian memegangnya dengan teguh maka tidak akan sesat ya, yaitu kitabullah wa sunnah Rasulullah. Dan tentang harta gonok ini ya, lagi kita membahas tentang harta gonok ini sudah ada yang eh, bertanya dari Bu Ninik. Bu Ninik mau langsung bertanya? Silakan. Baik, saya bacakan dulu. Ini dari Bu Ninik tentang seorang suami dengan istri pertama punya satu anak saja ya. Dan punya warisan dari orang tua suami tersebut, tapi bercerai. Kemudian suami kawin lagi dengan yang kedua, istri kedua, dan punya satu anak juga. Lalu suami itu meninggal. Nah, peninggalan tersebut apakah termasuk harta bersama istri kedua? Eh, dan si anak dari ibu pertama, apakah juga ada bagiannya? Kalau belum dibagi tapi sudah dijual oleh si istri kedua, bagaimana hukumnya saja? Jadi ini persoalan eh, tidak hanya harta gonok ini juga berkaitan dengan waris nih saja. Gimana Ustaz? Kalau memahami tadi dari kisah seorang bapak gitu yang sudah meninggal, tapi dia meninggalkan harta dari warisannya gitu orang tuanya, kemudian dia menikah dengan istri pertama kedua dan ternyata hartanya sudah dijual. Itu gimana Ustaz? Posisinya eh, mengurainya gimana supaya bisa kita paham ini bagian dari syariat apa yang harus dilakukan. Uh, di Islam memang harta sesuatu yang menjadi hak kita akan lebih menarik sebenarnya daripada kita membahas sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Ketika masalah waris gitu, agak deg-degser gitu. Waduh, bagaimana nih? Tapi kalau mengenai harta gono gini kan lebih kepada masalah hak ya. Jadi rame sih sebenarnya. Nah, mengenai harta gono gini, misalkan gini, ada seseorang yang menikah
kemudian laki-laki itu menikah dengan istri pertama, kemudian menikah lagi dengan istri kedua gitu. Nah, ini di KHI, di kompilasi hukum Islam, maka kalau ngomongin harta gono gini, maka harta gono gini-nya itu menjadi milik pasangan yang terlama mendampingi selama menikah, begitu. Itu. Lalu terkait apa namanya? Tapi kalau misalkan ternyata harta yang menjadi hak kita itu udah dijual sama istri yang lainnya begitu. Nah, itulah yang namanya kezaliman ya. Kezaliman itu kan bersumber dari ketidaktahuan, bisa juga. Jadi kenapa dikatakan kezaliman? Karena bisa jadi gini, orang tersebut pertama bukan tidak tahu, tapi tidak mau mencari tahu terkait harta-harta tersebut, status harta. Status misalkan tadi suaminya gitu, dia adalah istri kedua, dia mestinya sadar diri, dia harus berbicara kepada istri pertama terkait harta-harta bawaan, harta bersama seperti itu. Apakah kalau misalkan istri pertama sudah cerai duluan, apakah ada harta-harta milik istri sebenarnya yang belum diberikan oleh suaminya seperti itu. Nah, kalau misalkan ada hak kita yang kemudian belum diberikan, akan tetapi sudah dijual, ya sudah, secara hukum pun kita tidak bisa mendalilkan apa-apa gitu. Kita tidak bisa membuktikan kan secara hukum bahwasanya itu milik kita. Jadi kita tidak bisa menggugatnya. Beda hal ketika harta tersebut masih ada, ketika kita gugat gitu, maka kita akan dimintakan pertanggungan jawab berupa apa? Bukti-bukti bahwasanya itu adalah itu adalah harta bersama yang harus dibagikan. Seperti itu. Kalau mengenai dosanya atau apa itu urusan agama ya. Pastilah yang namanya zolim itu, yang namanya memakan harta yang bukan haknya, pasti ada dosanya seperti itu. Jadi kalau status tadi kata harta warisan itu ya dari orang tua si suami, tentu kalau istri yang sudah diceraikan yang pertama itu tidak punya hak ya kecuali anaknya ya. Jadi kalau di dalam posisi waris, anak walaupun sudah bercerai dengan istrinya yang pertama itu tetap hak anak itu pasti punya, dan kalau istri yang kedua itu ketika meninggal masih belum dicerai berarti dia pasti punya hak terhadap harta yang ditinggalkan oleh suaminya walaupun itu memang warisan gitu ya, dan juga anaknya gitu Ustaz ya, supaya lebih ya, jelas. Dan tadi kalau harta warisan yang tadi saya sampaikan kan sebenarnya tidak masuk ke dalam harta bersama. Nah, inilah yang sering terjadi salah paham Ustaz di kalangan kita gitu, di sekitar kita, bahwasanya seluruh harta suami itu baik yang dikasih dari warisan itu menjadi harta bersama tuh. Padahal tidak, itu namanya harta bawaan ya, sebelum menikah ya sudah gitu kan. Kecuali harta yang tadi yang saya sampaikan itu berkembang, diolah sedemikian rupa, berkembang menjadi harta lain. Nah, itulah menjadi harta bersama. iya. Kalau rumah nih Ustaz ya, mungkin melanjutkan dengan apa tadi yang disampaikan oleh Bu Ninik. Rumah si suami kan seringkali ketika bukan memberikan sebenarnya menempati sebuah rumah, kemudian katakanlah membeli rumah, ya udah atas nama kamu aja rumahnya, padahal tidak ada akad hibah atau pemberian, itu status eh, haknya itu sebenarnya jadi masalah di pengadilan saja karena secara akta itu atas nama istri katakanlah begitu, tapi sebenarnya dia tidak secara langsung menghibahkan atau tidak ada sigotnya kata-kata yang memang ini aku kasih ke kamu, cuman ya gitu aja atas nama rumah itu gimana secara hukum Islam Ustaz?
Eh, kalau kita berbicara hukum Islam, sudah jelas bahwasanya yang namanya niat seseorang itu, pekerjaan seseorang itu tergantung dengan niatnya. Al-umuru bimaqasidiha. Setiap permasalahan, setiap kegiatan itu sesuai dengan maksudnya gitu. Nah, kalau dalam hukum Islam itu ya belum selesai itu, status pemilikannya belum berpindah. Akan tetapi kalau dalam pembuktian di hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka sudah firm ketika akta-aktanya, surat-suratnya diatasnamakan seseorang, maka seseorang tersebut secara hukum positif berhak mengakui bahwasanya ini harta saya. Makanya kita sudah diberikan tuntunan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun itu ya kita tulis gitu. Jadi itulah yang sayang ya, kita sudah dikasih tuntunan oleh Allah di Al-Baqarah 282 tuh ya, kalau nggak salah, yang disuruh faktubuh gitu. Setiap apapun tuh, kan itu kan masalahnya sebenarnya masalah hutang piutang, janji gitu ya. Nah, ini juga kalau dikiaskan masuk lah terkait nih tulis atas nama aja ya gitu, di atas namakan saja. Tapi ada perjanjian lain misalkan di bawah tangan, itu kan salah satu penulisan juga seperti itu. Di kita kan kenapa di atas namakan seseorang? Kenapa di atas namakan seseorang itu banyak hal. Pertama bisa untuk menghindari pajak. Ada orang-orang yang pakai atas, saya beli tanah atau mobil pakai atas nama saudara saya yang jauh di kampung seperti itu, untuk hindari pajak, untuk menghindari telisik bagian-bagian keuangan seperti itu. Jadi secara hukum ya, hukum positif ya itu mengkhawatirkan itu, Ustaz. Jadi harus jelas ya, walaupun misalkan harus namakan, harus ada perjanjian bawah tangan tadi ya, harus perjanjian lain. Kalau memang ini harta itu belum diberikan secara resmi gitu ya. Baik Ya, Bu Tia, ini sudah resen tadi, mana Bu Tia? Sudah resen, silakan Bu Tia. Ibu. Ya, Ibu Muti ya. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Tia. Ya, termohon Ustadz. Alhamdulillah. Ingin bertanya ini Ustadz, suami istri yang sudah bercerai tapi ada rumah misalnya yang dibelikan oleh orang tua, tapi rumah ini dibelikannya dalam masa pernikahan, gitu, dan dibelikan atas nama suami atau atas nama istri tanpa akte hibah. Nah, apakah seperti itu masuk harta bawaan, tapi dibelikannya dalam masa pernikahan? Nah, apakah itu termasuk harta gono gini pada saat terjadi perceraian? Ya, itu aja mungkin. Terima kasih, Ustadz. Ya. Kalau kita mengacunya ke dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gitu, bahwa harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan itu adalah di bawah penguasaan masing-masing pihak, seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana nih kalau misalkan harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan. Nah, kalau dalam masa perkawinan di Undang-Undang 174 itu masuk dalam harta bersama kalau adanya dalam masa perkawinan. Tapi kalau kita balik ke hukum Islam nih ya, hukum Islam, kita harus melihat status kepemilikan
sesuatu harta tersebut harus dijelaskan sejelas-jelasnya, maka mestinya dibicarakan benar-benar itu. Mana sih harta bersama kita gitu. Seperti itu, Bu. Kalau itu kan masuk dalam misalkan warisan ya tadi ya. Warisan tapi setelah pernikahan. Udah nikah, dia dapat warisan gitu. Itu masuk seperti apa begitu kan. Nah, dan hadiah, dapat hadiah seperti apa. Nah, kalau selama masa pernikahan, kalau di undang-undang perkawinan kita bisa masuk itu, Bu. Bisa masuk. Sebagai harta gonogini gitu ya. Iya, bisa masuk ke dalam harta gonogini. Ini yang jadi masalah kan biasanya gini. Ini ada orang sudah dialah tidak kerja begitu, atau punya kontribusinya sedikit, kemudian ditinggal sama pasangannya, kemudian dia minta harta gonogini dan sekaligus ditambah harta warisan gitu. Jadi dia dapat setengah dulu, setelah itu mendapatkan 1/4 misalkan atau 1/6, laki atau perempuan nanti kan, suami atau istrinya nanti. Kalau nggak punya anak, kalau punya anak setengah lagi gitu kan. Kalau nggak punya anak setengah lagi dapatnya. Jadi kan dapat 75%. Tinggal 25%-nya yang menjadi harta warisan. Itulah yang menjadi permasalahan. Sudahlah dia nggak ngapa-ngapain. Ini yang sekarang sedang saya tangani di Kerawang. Ada seseorang yang menurut ahli waris lainnya, dia menikah dengan kakaknya itu tidak bawa apapun gitu. Tidak bawa apapun. Lalu kemudian harta-harta yang sekarang ada adalah harta sebelum dia menikah, yang sebenarnya sebelum dia menikah punya 5 bidang tanah. Tapi bidang A dijual, dibelikan menjadi bidang F gitu. Seolah-olah itu baru dimilikin setelah pernikahan. Padahal cuma ditukar guling saja gitu ke tempat yang lain. Seperti itu, Ibu. Yang jadi apa namanya? Concern kita, mestinya kita pelajari tuh harta bersama kita yang mana sih? Jadi kalau seorang ibu ketika memberikan harta kepada anak yang sudah menikah, tetap harus dijelaskan di aktanya sedia, gitu ya. Iya. Jangan Semuanya sampai harus hanya memberi kemudian secara lisan, ya udah untuk kamu gitu kan ya. Pasti ketika dia kan memberi ke anaknya ya, apa namanya, tidak mungkin ke menantunya gitu ya. Ataupun sebenarnya bisa juga ke menantunya, tapi biasanya kan pasti yang ada hubungan darah ke anaknya ya. Apakah lisan itu menjadi sebuah kekuatan hukum, Ustaz? apa aja? Lisan seorang ibu, seorang ayah, ibu atau orang tua kata lain yang memberikan harta kepada anaknya yang sudah menikah, pasti akan jatuh ke anak kandungnya ya, bukan menantunya. Ini apakah bisa jadi hukum ketika sebuah lisan itu dijadikan patokan dalam nanti eh, sengketa gitu tentang harta yang diberikan? Dalam adat kebiasaan kita di Indonesia ini itu banyak banget tuh yang seperti itu. Jadi seorang ibu atau seorang bapak sudah bilang ini buat kamu ya, ini buat kamu, kan secara lisan. Tidak ada dibuatkan akta tertulis apapun gitu ya. Nah, hal tersebut boleh gitu, karena yang namanya pemberian hadiah apapun itu tidak mengharuskan ditulis, memang tidak mengharuskan, tidak mewajibkan ditulis. Cuma anjuran penulisan itu untuk menghindari problematika di kemudian hari, karena amat mungkin terjadi ketika misalkan ada ibu memberikan harta tapi secara lisan, di kemudian hari orang-orang yang lain tidak terima, maka pemberian itu bisa saja digugat secara hukum gitu. Nah, kecuali dalam hal keluarganya itu adem ayem, bagus gitu kan,
ketika diberikan masing-masing semuanya menyaksikan dan iya betul yang ini bagian ini, yang ini bagian ini begitu. Nah, ketika seperti itu maka tidak terjadi masalah apa-apa, tidak ada problematika hukum apapun. Kecuali yang tadi kalau misalkan ada permasalahan ya itu akan sangat mungkin terjadi. Itu Baik, Ustaz. Bu Dewi Solihati, silakan ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, Waalaikumsalam. iya baik. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, saya bertanya ya, bagaimana kalau misalkan si istri itu tidak bekerja sama sekali ya, nah suami yang bekerja dari awal hingga suaminya pensiun ya, terus rumah, tanah, semua kendaraan roda 4, roda 2, pokoknya semua itu hasil kerja suami ya selama sekian puluh tahun hingga akhirnya pensiun. Nah, terus si istri itu diam-diam dari hasil pemberian suaminya itu menyimpan uang, menabung dan beli beberapa rumah dan beberapa bidang tanah gitu ya. Nah, terus karena anaknya melakukan sesuatu yang tidak bagus itulah ya, udah dikasih tuh begini begitu masih tetap juga anaknya tuh melakukan sesuatu yang tidak baik gitu ya hingga sangat-sangat merugikan keluarga. Udah dikasih tahu seperti gimana sebagainya tapi tetap juga dan akhirnya si suami merasa sudah tak sanggup lagi dan udah masih tahu ke istrinya supaya bagaimana caranya apa supaya anak itu tidak seperti itu tapi istrinya tetap juga tidak bisa gitu dan seolah-olah mendukung perbuatan anaknya. Nah, akhirnya si suami mengatakan ah udah kalau begini cerai aja karena cerai aja gitu ya. Kalau kamu terus-terusan mendukung anak itu seperti itu dan tidak berusaha memperbaiki anak itu, udah cerai aja gitu kan. Terus kata si istri boleh katanya, tapi semua harta itu akan menjadi milik saya dan kamu pulang bawa baju aja seperlunya. Nah, itu bagaimana kalau terjadi pencerian dengan apa seperti itu gitu. Jadi si istri itu mau cerai tapi dengan syarat suami tidak boleh membawa apapun juga katanya gitu karena itu semua udah atas nama saya. Nah, dan rumah yang dia beli dari hasil tabungan uang belanja dan tadi itu juga milik saya katanya gitu. Karena saya yang membeli meskipun itu uang pemberian dari suami menyisihkan dari uang belanja bulanan. Nah, itu bagaimana kalau seperti ini Ustadz Jazakallahu khairan. Ya, itu Bu yang di awal kita mesti menyadari harta-harta yang kita dapatkan itu dari mana gitu. Kalau yang tadi Ibu ceritakan bahwa harta si istri yang ketika dia mengolah harta milik suaminya, kemudian dia bisa beruntung dan mendapatkan bagian-bagian lain gitu kan, maka kan seperti seolah-olah kayak syirkah, suami adalah pemilik modal, istri adalah pelaksana kegiatan atau pekerjaan seperti itu. Nah, hal-hal hal gonogini memang dalam fikih termasuk salah satu yang belum terfikirkan waktu itu ya zaman fikih klasik. Tapi kemudian kan ada pembahasannya bahwa ini hal tersebut kemudian dikiaskan menjadi syirkah gitu, menjadi kerjasama. Nah, ketika kerjasama mestinya ada proporsi di sana kan, ada proporsi si suami memiliki proporsi berapa terhadap modalnya, si istri memiliki proporsi berapa. Nah, sudah jelas harta istri yang dia dapatkan ketika dia mengolah dari harta suaminya awalnya itu menjadi harta bersama Bu, bukan harta milik si istri sebenarnya. Nah, Oh iya baik. si suaminya itu ketika dia bercerai dia masih memiliki hak ketika dia dapat membuktikan bahwasanya seluruh harta-harta yang sekarang itu adalah harta bersama gitu. Dan itu Oh iya bisa begitu baik.
ya. Dalam apa namanya hukum di Indonesia untuk Muslim ya di pengadilan agama, misalkan pun sudah cerai setahun 2 tahun yang lalu gitu, baru mengajukan gugatan harta gonogini, selama harta yang digugat itu ada ya Bu, itu Iya, masih baik. membuka peluang untuk digugat ke pengadilan agama. Seperti misalkan artis yang kemarin baru putus cerai itu setelah ingkrah nih tidak banding misalkan, si mantan istri si P ini menggugat kembali dalam gugatan pembagian harta gonogini, maka masih dibuka peluang untuk hal tersebut. Seperti itu Bu. Oh iya baik, ya baik. Ya baik Ustadz, jazakallahu khairan. Baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Nadia, mungkin bisa langsung aja Bunda Nadia ya, biar lebih jelas nih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah dia berat ini soalnya 4 ini. Iya, iya sih masih bingung dari kemarin-kemarin itu mikirin ya urusan orang sih sebenarnya. Cuma pengen tahu perkara hukumnya gimana gitu. Nah kan kalau si seorang bapak ini istrinya 4, hartanya diperoleh saat bersama semua kecuali dia itu punya tanah 1 hektar misalnya, terus dia bikin ngederet rumah 4 setelah punya istri 4 itu. Salah satunya adalah kan anaknya itu teman saya gitu. Nah, yang satu itu ada yang satu itu cerai. Nah, itu gimana harta gonogininya? Rumahnya dibangun saat udah menikah sih gitu. Tapi tanahnya dimiliki si bapaknya dari awal gitu. Gimana tuh pembagian gonogininya? Oh, tanah itu dimiliki bapaknya dari awal, tanah kosong ya. Iya, tapi saat Tapi bangun itu bareng kemudian dibangun istrinya. kontrakan. Bukan sih, Oh, bukan. bukan. Iya, jadi punya Oh, istri, bukan. terus dibangun, setiap ada istri pasti dibangun gitu. Dan ngederet semua rumahnya tuh gitu. Ada buat anaknya sekalian, ada buat istrinya gitu. Oh gitu. Oh gitu. Iya, Jadi seru. iya seru. Jadi ada seorang laki-laki menikah dengan pertama menikah dengan A dulu ya misalnya. Iya, Orang laki-laki ini ketika nikah dia udah punya tanah ya, Bunda. iya betul. Udah punya tanah, harta bawaan dia ya tanah katakanlah 1 hektar. Iya, Kemudian nikah dengan si A gitu ya. iya, Si A nikah dengan si A, dibangunlah rumah di atas tanah tersebut. betul. Nah, Ya, nikah dengan B, dibangun lagi iya, rumah dengan anak-anaknya semua segala macam di tanah iya. tersebut. C, D, semuanya ada 4 rumah katakanlah ya. Betul. Lalu gimana nih statusnya ketika salah satu perempuan itu bercerai gitu kan? Istrinya itu menggugat cerai berarti atau Iya cerai lah kan ada masalah pribadi lah gitu. Istri cerai lah ya. ketiga gitu. Nah, ketika cerai itu kalau harta gonogini itu tetap bisa digugat yang bangunan tadi. Karena kan yang namanya harta kan yang tadi saya sampaikan sesuatu yang berharga. Rumah itu kan adalah sesuatu yang berharga ya Bunda. Iya, Ya, rumah itu sesuatu yang berharga, memiliki nilai, manfaat, dan bisa dijual begitu. Nah, ketika rumah itu bisa dijual, bisa memiliki manfaat dan berharga, maka itu kan termasuk harta. Harta yang kemudian ada setelah pernikahan yang menjadi harta gonogini. Nah, ketika itu secara apa namanya hartanya itu tetap bisa digugat. Lalu gimana caranya? Ya ditaksasi kan, di appraisal bangunan ini berapa sih sebenarnya? Di appraisal aja bangunannya aja berapa? Karena kan ada harga tanah dan bangunan, ada harga bangunan aja. Bisa jadi ketika di appraisal bangunan itu 300 juta gitu ya. Bangunan katakanlah 1 lantai gitu 300 juta. Maka dalam acara di pengadilan agama
maksimal si istri ini bisa menuntut ya 150 juta maksimal. Tapi lagi-lagi nanti putusannya terhadap keyakinan hakim. Bisa jadi yang diberikan enggak 50%, cuma 10% atau 20% begitu. Nah, tapi kan gini, dalam perceraian itu kan ada hak-hak lainnya, ada hak mut'ah, ada hak madiyah gitu kan, ada hak nafkah seperti itu kan, hak-hak yang terlampau misalkan yang belum terbayarkan begitu. Nah, bisa jadi itu dimasukkan ke dalam hak-hak tersebut kalau misalkan tidak merepotkan, karena ketika gonogini itu kan nanti pasti akan merepotkan tuh Bunda. Kalau misalkan bangunannya aja, masa bangunannya dipotong gitu kan, atau apa namanya, dia harus menunggu menjual dulu begitu. Nah, itu kan sebenarnya bisa dalam acara di pengadilan agama nanti ditentukan berapa bagian si ex istri ini yang telah bercerai terhadap suami satu-satunya itu. Seperti itu. Benar. Boleh diberikan secara nominal ya berarti ya Ustadz ya kalau dari hitungan. Boleh di appraisal dulu, ditentukan harta bersamanya itu berapa. Karena bisa jadi harta bersamanya bukan sekedar rumah itu aja, Bun. Ada emas atau ada mobil, satu-satu dibeliin mobil gitu kan, satu-satu punya mobil, satu-satu punya motor, misalkan seperti itu ya. Bisa jadi semuanya itu dimasukkan ke dalam salah satu paket gugatan harta gonogini. Gitu, Bun. Tapi kalau dari bangunan itu kan dibangunnya secara bersama dengan istri yang lain gitu ya. Apakah ada hal istri yang lain juga Ustadz dari situ? Gimana? Dibangun dengan istri yang lain. Ya maksudnya semuanya bersama-sama gitu. Iya. Semua iya. Dalam gugatan gonogini ketika bercerai berarti kan yang berperkara itu orang yang bercerai, orang yang digugat cerai, dan orang yang diceraikan kan seperti itu. Betul. Iya, makanya nanti putusannya hanya sekedar itu gitu. Kecuali ada pihak ketiga gitu. Pihak ketiga itu artinya istri-istri yang lain dalam perkara gonogini ini masuk. Boleh nggak? Boleh. Dia masuk untuk memberikan keyakinan hakim misalkan. Bahwasanya sebenarnya itu bukan harta bersama punya dia aja, sebenarnya itu ada duit saya juga begitu. Kan akhirnya itu yang menjadi mempengaruhi keputusan hakim, Bun. Di akhirnya bisa jadi yang tadi saya bilang istri yang telah diceraikan itu hanya mendapatkan 10%, enggak 50% dari harta gonogini yang disepakati menjadi harta gonogini. Itu, Bun. Ya, baik Ustaz. Jadi memang luar biasa ya, ketika ada sebuah perceraian ini memang imbasnya bisa jadi berujung rumit ya, karena harus tadi menghitung harta dan lain sebagainya. Beda dengan orang yang memang mempertahankan rumah tangga sampai akhir gitu kan, kemudian ditinggalkan untuk anak-anaknya menjadi harta terbaiknya sebagai warisan, itu adalah mudah-mudahan ini menjadi harta yang barokah. Baik, masih ada waktu, kita buka sesi tanya jawab, mungkin 2 pertanyaan lagi ya, Ustaz. Ya, boleh. Di chat ada pertanyaan nggak, Ustaz? Silakan. Sudah, cuman Bu Dwi Sundari cuman memberikan komentar tentang 4 istana para istri yang tadi disampaikan oleh Bunda Nadia, Insya Allah ya. Ada kalau yang lebih ribet lagi yang tadi saya bilang, harta gonogini dibawanya ke dalam perceraian mati gitu. Ini misalkan Bun, ini beda nih Bunda Nadia. Dari 4 istri tersebut, yang cerainya ini bukan cerai hidup, tapi cerai mati gitu, Bun. Cerai mati. Nah, ketika cerai mati berarti istri pertama ini memiliki hak atas tanah itu
untuk gonogini. Harta itu harta bawaan ya. Misalkan ada harta lain ya selain 4 rumah ini yang dibeli selama pernikahan berempat. Misalkan dia beli tanah lagi di luar gitu si suami. Nah, maka di KHI itu, di Kompilasi Hukum Islam, harta orang yang memiliki hak untuk gonogini itu orang yang menjadi pasangan terlama. Seperti itu. Oke. Nah, Bisa dijelaskan Ustaz, cerai mati itu gimana Ustaz? cerai mati ya mati. Misalkan suaminya meninggal, ya berarti itu namanya cerai, tapi cerainya cerai mati. Kalau di kan itu ada aktanya juga, Ustaz. Jadi orang misalkan suaminya meninggal, maka si istri ketika mengurus akta kematian gitu kan, terus ketika dia mengurus sesuatu lagi, itu namanya dia adalah janda cerai mati kan, itu bukan cerai hidup. Itu kalau cerai hidup menceraikan waktu bercerainya ketika hidup gitu. Kalau cerai mati itu ya cerainya kan cerai maksudnya pisah gitu, dipisahkannya karena kematian. Seperti itu. Baik, Dalam silakan. kan kemudian nanti ada masalah waris. Makanya kan ada kaidah fikih yang al-milku qabla al-irs. Jadi kepemilikan ini harus ditentukan dulu nih. Kepemilikan ini statusnya punya siapa sih? Dilihat dulu nih semuanya secara jelas. Kayak yang tadi Ustadz Kholis bilang. Ini sebenarnya walaupun ini harta si A, tapi secara surat ya. Tapi sebenarnya ini udah dikasih ke saya loh gitu, tapi belum saya balik nama gitu kan. Itu harus dijelaskan dulu tuh status kepemilikannya. Karena setelah udah ada status, udah jelas, ya udah ini dibagi-bagi, sisanya menjadi harta warisan yang kemudian dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah Allah gariskan dalam Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu Ustaz. Jadi Ustaz, soal harta gono ini tergantung lamanya pernikahan. Itu memang sebuah kaidah gitu ya dalam usul fikih Ustaz ya. Ya. Bahwa misalkan ada seseorang punya istri 2, jadi yang pertama yang lebih lama menikah katakanlah 30 tahun lebih gitu kan ya. Kemudian yang kedua misalkan itu cuman beberapa tahun gitu ya. Tentu kepemilikan harta gono ini itu berbeda Ustaz ya. Iya. Jadi sesuai lamanya masa bersamanya, Ustaz. Karena kan bisa jadi istri kedua lebih lama gitu ya. Lebih lama. Misalkan istri pertama cerai, tapi belum ada tuntutan harta gono gini. Terus kemudian yang kedua cerai juga, tapi setelah menikah 40 tahun misalkan. Nah, baru deh ada gugatan gono gini. Nah, istri pertama itu dalam hal ini ya tidak berhak terhadap harta gono gini. Tapi dimungkinkan nggak dia masuk menjadi salah satu pihak? Bisa, kalau dia bisa membuktikan bahwasanya dalam pernikahan dia pun dulu ada harta gono gini loh, tapi belum diambil. Kalau misalkan dia bisa membuktikan di pengadilan, itu sangat mungkin dimasukkan ke dalam gugatan. Seperti itu. Baik, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan sebuah pelajaran penting ini ya bagi kita semua tentang masalah harta ini. Tentu bukan kita berniat ingin punya harta gono gini ya, saudara, tapi ini sebuah pemahaman, wawasan betapa ini penting kita pahami. Tentu yang mari kita inginkan tidak perlu harus ada harta gono gini gitu ya. Artinya kita menikah sampai dipisahkan oleh maut gitu kan ya, dan itu menjadi sebuah keluarga yang barokah tentunya, keluarga yang sebagaimana doa yang terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala,
untuk menjadikan keluarga atau anak istri menjadi qurrata ayunin gitu ya. Kemudian jadikanlah mereka imam bagi orang-orang bertakwa. Ini adalah sebuah doa yang alhamdulillah insya Allah sudah dihafal semuanya dan di doa yang terus dipanjatkan seusai sholat gitu ya. Dan alhamdulillah jazakallah khairan Ustaz Saifullah yang menemani kita di pagi ini, pagi yang alhamdulillah penuh berkah, terdapat ilmu yang bermanfaat untuk kita ketahui bersama dan jangan sampai kemudian syariat kita langgar. Ini yang sangat penting karena syariat menjadi sebuah panduan yang utama dalam kehidupan kita. Dan tentu kesadaran bahwa hidup di dunia adalah sementara, kemudian yang abadi adalah kita ketika di akhirat. Semua apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya, apalagi soal harta. Harta yang begitu penting, maka kata dalam Al-Quran jelas pak tubuh ya, dituliskanlah ya. Semua harta yang kita berikan untuk pasangan kita, lebih baik secara jelas ada aktanya. Ketika mungkin ibu-ibu juga mendapatkan harta hadiah dari suaminya, mobil atau apapun gitu, itu harus ada pencatatan yang lebih baik gitu ya. Karena itulah penting karena sebagai sebuah pertanggungjawaban. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi itu adalah sebuah pencatatan yang mudah-mudahan akan menghindari dari satu konflik yang berkepanjangan. Kita tetap berharap bahwa keluarga kita ada baik-baik saja. Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua. Dan tentu yang paling penting kita jaga adalah bagaimana kita mempertahankan keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dengan berharap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jadikan kita menjadi keluarga yang penuh barakah, kita satu surga, keluarga bersama kita ke surga dan juga bersama jamaah MKI semuanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomahan kita dalam mengikuti kajian mudah-mudahan menjadi sebuah amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menuntut ilmu disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sekali lagi informasi penting dari pengurus MKI tentang pertama tentang insya Allah tentang kurban, gembira kurban kita di 8 titik lokasi Nusantara. Kemudian yang kedua tentang insya Allah di minggu depan ya kita akan ada safari dakwah dari guru-guru kita ke Bandung. Dan sudah disampaikan di grup agendanya. Insya Allah kita satu rombongan dari Jabotabek ya, jamaah di sekitar Jabotabek untuk kita bersilaturahim dengan jamaah di Bandung, di jamaah MKI Bandung. Mudah-mudahan menjadi sebuah ajang untuk silaturahim yang terus abadi dan memperkokoh ya hubungan kita untuk membangun sebuah gerakan dakwah menjadi lebih baik lagi. Gerakan dakwah keluarga tentu butuh disupport oleh semuanya, tidak hanya para pengurus di Jakarta, tentu juga pengurus di daerah-daerah penting untuk sama-sama satu gerakan, satu frekuensi dalam membangun dakwah keluarga ini. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, sekali lagi jazakallah khairan Ustazullah, mudah-mudahan Allah limpahkan pahala terbaik untuk Ustaz dan bersama keluarga dan juga untuk semuanya jamaah yang hadir. Kita saling doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga limpahkan keberkahan untuk kita bersama keluarga, dan kalau ada yang sedang sakit Allah segera angkat penyakitnya, dan kalau ada yang sedang kesulitan di dalam keluarga kita Allah juga berikan jalan terbaik, jalan keluar terbaik. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggulah di Bandung Ustaz Solis semua Ustaz. Baik, insyaallah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين